Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala sampai detik ini kita masih diperkenankan oleh Allah meningkatkan ibadah di bulan Ramadan, baik siam, qiyam, interaksi dengan Al-Quran, dan ibadah-ibadah lain yang mengiringi kesungguhan kita untuk meningkatkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga seluruh ibadah yang telah kita tunaikan sampai detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh yang diikhlaskan hanya kepadanya. Saudara-saudariku, di antara paket ibadah yang menyempurnakan keutamaan Ramadan adalah ibadah qiyam Ramadan. Salat yang ditunaikan di malam-malam Ramadan setelah salat Isya berjamaah beserta kelengkapan sunnahnya. Qiyam ini menariknya diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain memiliki keutamaan serupa dengan siam yang ditunaikan dari mulai fajar sampai dengan maghrib, juga diindikasikan membuka gerbang kemuliaan malam Al-Qadar. Demikian tersirat dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi memberikan keserupaan dari uraian keutamaan qiyam dengan siam, hanya berbeda diksi qiyam dan siam saja. Ketika menyebutkan di Kitabul Iman misalnya, Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 38, subtopik yang kedua, Kitabul Iman, nomor hadis 38. Dinukil dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapapun yang mampu menunaikan puasa Ramadan dengan penuh keimanan, kesungguhan untuk membenarkan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dilakukan dengan ikhlas, berharap kemuliaan, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melakukan introspeksi dalam ibadahnya, maka berpeluang diampuni seluruh dosa-dosa yang pernah ia kerjakan sampai detik puasa itu. Menariknya, dengan apresiasi yang serupa, dengan balasan yang sama, tanpa berbeda sedikit pun kalimatnya, hanya berbeda diksi untuk menunjukkan penunaian ibadahnya. Bila di siang itu siam, maka yang ini di malam qiyam. Nabi bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang menunaikan qiyam di malam-malam Ramadan, bila di siangnya batas dari fajar sampai dengan maghrib ada siam, maka di malamnya batas dari ba'da isya, setelah menunaikan sholat isya dan sholat rawatib yang mengiringinya, kemudian ditunaikan qiyam, ibadah di malam-malam Ramadan berbentuk sholat itu, maka siapapun yang menunaikannya dengan penuh keimanan karena Allah, ditunaikan untuk membenarkan kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita, berharap pahala, kemuliaan darinya, tunaikan dengan tulus, kita berintrospeksi di dalamnya, maka berpeluang mendapati seperti apa yang Allah anugerahkan dalam konteks ibadah siam. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan berkenan mengampuni dosa-dosa yang ia lakukan sampai detik dia menunaikan ibadah qiyam itu. Menariknya, ibadah di malam-malam Ramadan ini diisyaratkan oleh Nabi bisa menjadi indikasi terbukanya malam Al-Qadar. Karena itu di dalam hadis Sahih Muslim di topik yang ke-6, Kitab Salatil Musafirin wa Qasriha, nomor hadis 760, ketika Nabi SAW langsung menggabungkan ibadah siang dengan malam dan diberikan isyarat malam Al-Qadarnya. Nabi menyampaikan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jadi di satu sisi Nabi SAW menyebutkan bahwa ibadah malam itu disebut dengan qiyam. Sisi lain beliau menegaskan
bahwa qiyam itu juga disifati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara malamnya bisa jadi berbentuk malam Al-Qadar, bernilai malam yang lebih daripada 1000 bulan pahalanya. Man qama lailatal qadri. Jadi ternyata ibadah qiyam itu disebutkan oleh Nabi kalau konsisten dilakukan, konsisten dikerjakan. Boleh jadi di antara sekian malamnya itu salah satunya adalah malam Al-Qadar. Dan pembukanya dimulai dari sejak ba'da isya. Karena itu di hadis lain disebut man qama Ramadan, siapa yang menunaikan qiyam Ramadan, sedangkan qiyam dibuka ba'da isya. Dan itu disebut oleh Nabi di hadis lain, di hadis Muslim nomor hadis 760, juga di Al-Bukhari dikonfirmasi sebelumnya nomor hadis 1910 disebutkan man qama lailatul qadri. Sedangkan malam Al-Qadar dibukanya dari waktu malam sampai menjelang fajar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Demikian di Quran surah 97 Al-Qadar ayat pertama itu. Demi keagunganku kata Allah, sungguh kami menurunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar. Kalimatnya menggunakan kata lailah, malam yang istimewa. Sedangkan malam berlangsungnya dari ba'da isya. Malam Al-Qadar ditutup di ayatnya itu di surah Al-Qadar dengan kalimat salamun hiya. Malam Al-Qadar itu hatta matla'il fajr. Ya, sampai dengan tibanya waktu subuh, sampai menjelang subuh di batas akhirnya yaitu waktu sahar, matla'il fajar. Jadi ada kesempatan orang-orang yang menunaikan qiyam Ramadan itu berpotensi mendapatkan malam Al-Qadar karena dia menunaikan ibadah di pembuka malamnya. Sedangkan malam Al-Qadar bisa berlangsung sampai dengan menjelang fajar. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana tanda orang yang mendapati malam Al-Qadar itu? Selain doa yang pernah kita bahas dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika merasakan itu sebagai malam yang berbeda, malam yang utama, kemudian memohon kepada Nabi diberikan petunjuk tentang doa yang ingin dibacakan. Dan itu telah kita tuntaskan di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita beralih bagaimana rasanya seseorang ketika mendapatkan suasana malam Al-Qadar. Maka Allah menegaskan di dalam Quran surah ke-97 di penutupnya dengan mengatakan salamun hiya hatta matla al-fajr. Salam. Ciri orang yang mendapati malam Al-Qadar itu dia mendapatkan suasana yang salam, tenang, teduh, damai, tentram. Bahkan ada citra alam semesta yang digambarkan oleh para mufassir seperti Al-Imam Ibnu Katsir misalnya dalam tafsirnya Al-Qur'anil Azim atau dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir, mengilustrasikan, memberikan tafsiran bahwa saking banyaknya malaikat yang turun dari kata tanazzalul malaikah, ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, itu saking banyaknya malaikat yang turun, ya, sampai bumi ini menjadi padat, ya, saking padatnya suasananya menjadi tenang. Tidak terlampau panas siangnya, malamnya juga tidak terlampau kemudian terasa dingin yang berlebihan, kan? Atau cuacanya terlampau tidak enak, tenang suasananya, enak, damai, tentram. Jadi alam dicitrakan dengan tenang, suasana kebatin juga enak, nyaman, dan turunan-turunan yang lainnya yang memberikan kesan ada pengaruh ke dalam jiwa yang teduh, enak, dan damai. Sesuatu yang dikerjakan dengan tenang, ada pengaruh kepada jiwa, nyaman, tentram, itu dalam bahasa Arab disebut dengan tarwihah. Jika dikerjakan berkali-kali untuk mendapatkan kedamaian kepada jiwa itu, ketenangan kepada roh, maka jamaknya berbentuk tarawih. Menariknya, para ulama memberikan nama qiyam itu yang ditunaikan di malam-malam Ramadan dengan nama tarawih. Kita lihat misalnya Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau di topik yang ke-6, kitab Salatil Musafirin wa Qasriha, subtopik yang ke-25. Itu beliau berikan nama subtopiknya dengan Babut Targhib fi Qiyam Ramadan wa huwa tarawih. Bab motivasi anjuran untuk menunaikan Qiyam Ramadan, dan Qiyam Ramadan itu adalah tarawih kata beliau. Ya, jadi beliau memberikan sifat besar kepada kita, nama yang sangat penting, yang sekaligus bukan sekedar nama, tapi memberikan sebuah isyarat tentang makna qiyam itu
dari mulai penunaian sampai dengan potensi-potensi terkait dengan malam Al-Qadar. Karena di subtopik ini, subtopik ke-25, disitulah kemudian hadir nomor 760 dari hadis yang diriwayatkan oleh beliau tadi tentang man qama lailatul qadri, siapa yang bangun di malam Ramadan untuk mengejar malam Al-Qadar. Tema besarnya, subtopiknya disebut oleh beliau babu targhib fi qiyam Ramadan wa huwa tarawih. Kenapa muncul nama tarawih ini? Apa kaitan dengan qiyam Ramadan? Seperti apa kemudian penunaiannya? Apa hubungan dengan malam Al-Qadar? Ini yang coba ingin kita tekankan. Penamaan tarawih yang pertama seakan memberikan kesan bahwa terkait penunaian sholat ini, maka tunaikanlah dengan sifat tarwihah. Seperti diketahui bahwa tarawih jama' dari kata tarwihah, sesuatu yang ditunaikan secara santai, rileks, dan memberikan pengaruh kepada jiwa, memberikan pengaruh kepada roh, karena asal dari kata tarwihah itu infinitif awalnya, kalau diambil bahkan kata bendanya itu kembali kepada roh, kan? Rawaha yurawwihu tarwihan, kemudian sifatnya tarwihah, jamaknya tarawih. Jadi kalau kita ingin tunaikan qiyam Ramadan ini, salat yang dilakukan di malam-malam Ramadan ba'da isya itu dan paket sunnah rawatibnya, maka tunaikanlah dengan penuh ketenangan, santai, rileks, sehingga memberikan pengaruh kepada roh, ketenangan kepada jiwa. Ditunaikan dengan baik, imam yang bagus, bacaan yang benar, dan duduk di antara sela-sela jeda setelah salam itu dengan nyaman, dengan tenang. Di pertemuan yang lalu kita bahkan belajar doa yang disampaikan dari Nabi SAW yang ditalkinkan pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Keadaan santai, tenang, nyaman, dan memberikan dampak ketenangan kepada roh, kedamaian kepada jiwa, itu yang disebut dengan tarwihah. Jamaknya disebut dengan tarawih. Di solat ini diberikan kesan nama dengan tarawih, dikuatkan oleh Al-Imam Muslim di topik yang ke-6, subtopik yang ke-25 dengan penekanan babu targhibi fi qiyami Ramadan wa huwa tarawih. Bab motivasi, anjuran kuat menunaikan ibadah qiyam Ramadan, yaitu tarawih, memberikan kesan bahwa qiyam Ramadan itu tunaikan dengan tenang, ya, sehingga ada dampak kepada jiwa, ketenangan kepada hati. Sisi yang lain, kaitan dengan malam Al-Qadar juga memberikan kesan kepada kita bahwa di antara tanda dapatnya seseorang malam Al-Qadar itu yang dimulai ibadahnya di pembuka malam, yaitu qiyam Ramadan atau yang disebut dengan tarawih, itu memberikan kesesuaian pesan antara diksi tarawih dengan salam. Salamun hiya hatta matla al-fajr. Tarawih, salam, tenang, damai, nyaman, tentram. Semesta pun tenang, diri kita pun nyaman, tentram, hatinya nyaman, tenang. Dan tarawih itu sifat yang ditunaikan berkali-kali untuk mendapatkan tarawihah, ketenangan kepada jiwa. Jadi satu sisi memberikan kesan bahwa sholat yang ditunaikan tenang, tidak buru-buru, nyaman, ada getaran pengaruh kepada jiwa. Sisi lain seakan memberikan kesan kepada kita bahwa orang yang mendapatkan malam Al-Qadar itu, dia berlatih dengan banyak menunaikan sholat. Cirinya adalah dia mendapatkan salam, latihannya dengan tarawih, memberikan pengaruh kepada jiwanya. Jadi kalau orang sholat malamnya, qiyamnya itu ditunaikan dengan benar, sesuai sifat tarawihnya, itu akan ada satu kesamaan gelombang, kesamaan frekuensi antara sholat yang dia tunaikan, pengaruhnya kepada hati, dan feeling, insting kuat untuk bisa mendapatkan nilai rasa perbedaan dari malam ke malam, sehingga bertemulah chemistry malam Al-Qadar yang disebut dengan salam, dan usaha insan beriman yang disebut dengan tarawih. Tenang bertemu dengan tenang sehingga ada rasa yang didapatkan di situ. Nah, nilai inilah yang dibaca oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dengan menyampaikan pada Rasulullah, "Ara'aita law alimtu ayya lailatul qadri ma aqulu fiha." Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda sekiranya aku merasakan bahwa malam ketika aku qiyam itu malam yang aku rasakan sebagai malam Al-Qadar. Bagaimana bisa diketahui bahwa itu malam Al-Qadar? Salah satunya ada satu kesamaan rasa antara penunaian qiyam dalam tarawih, tenang, nyaman itu dengan kata salam yang melekat pada suasana malam Al-Qadar. Dari sinilah kemudian penting kita menyadari bahwa
Syariat ketika menuntun kita beribadah dengan ketentuan tertentu, syarat tertentu, aturan tertentu, bukan sekedar memberikan satu aturan yang ketat skala legal formal, tapi lebih daripada itu ingin memberikan sebuah kesan yang dalam, rahasia yang besar, bahwa di balik penunaian ibadah itu selalu ada makna. Dan bersyukurnya pada Allah Subhanahu wa taala, penamaan populer dengan nama viral tarawih bukan sekedar memberikan isyarat sholat yang ditunaikan di setiap malam Ramadan, tapi juga pintu gerbang guna memaknai sejatinya kemuliaan malam Al-Qadar. Tarawih, salam. Semoga keduanya menyatu dalam jiwa kita, berlatih setidaknya sampai malam-malam ini, sehingga dapat merasakan ketenangan, kedamaian, ketentraman, yang boleh jadi suasana itu bersamaan dengan salamnya suasana malam Al-Qadar, yang bisa kita isi dengan peningkatan doa terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga Allah menerima dan memberikan pemahaman kepada kita, dan dengan itu kita bisa mengimplementasikan dalam bentuk amalan terbaik yang semoga Allah meridainya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna ni'matat tarawih. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.